Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Bandung, ibu kota Priangan, kota kenang-kenangan bagi siapapun yang pernah berada di kota ini. Saya beruntung pernah merasakan tinggal cukup lama di kota yang punya berbagai macam julukan karena keindahannya ini. Di video ini, saya akan berbagi kisah pengalaman dan kenangan saya sebagai rail fans akan kota Bandung yang terkenal dengan sebutan Kota Kembang. Pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Bandung sebagai pendatang adalah di awal tahun 2003. Waktu itu saya pindah ke Bandung karena mengikuti kegiatan perkuliahan di salah satu politeknik kenamaan. Ini juga pertama kalinya saya merasakan tinggal sendiri di Indonesia. Otomatis saya punya kebebasan untuk bisa mengeksplor menjelajahi kota tempat tinggal saya. Di sela-sela kegiatan perkuliahan, saya seringkali menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan rail fanning. Terutama di pagi hari, karena di semester-semester awal, semua kegiatan perkuliahan dilakukan di sore dan malam hari. Awalnya saya hanya nongkrong di sekitaran stasiun saja. Melihat kegiatan lalu lalang penumpang dan keberangkatan serta kedatangan kereta api di sini sudah merupakan suatu kesenangan tersendiri. Apalagi di zaman itu, orang yang bukan penumpang boleh masuk ke area peron. Saya cukup senang bisa melihat dan mendokumentasikan pergerakan kereta di stasiun. Terkadang kalau beruntung, saya bisa melihat kereta api langka di sini. Puas dengan hunting di stasiun, saya juga mencoba naik kereta api lokalan di Bandung. Di awal-awal saya tinggal di Bandung, ada dua jenis kereta api yang melayani komuter Bandung. Yang pertama adalah KRD Bandung Raya. Awalnya kereta ini menggunakan rangkaian KRD MCW. Namun di kisaran tahun 2004, dia digantikan oleh rangkaian XKRD yang ditarik lokomotif. Yang satunya lagi adalah KRD Patas yang melayani rute Bandung-Cicalengka dengan satu perhentian saja. Layanan kereta ini menggunakan rangkaian KRD MCW yang berwarna biru dan hijau seperti layaknya kereta bisnis era Perumka. Walaupun tak satu pun dari kereta ini menggunakan AC, hawa pagi yang sejuk di Pegunungan Priangan bisa membuat interior kereta-kereta ini terasa cukup nyaman. Terutama di KRD Patas yang penumpangnya lebih sedikit dibanding KRD Ekonomi. Terkadang saya juga suka turun di beberapa stasiun untuk hunting kereta api. Salah satu yang saya kunjungi adalah Ranca Ekek. Di sini biasanya KRD dari Bandung harus mengalah untuk bersilang dengan kereta api Turangga dari Surabaya. Terkadang kereta saya juga disalip oleh kereta api Argo Wilis tujuan Surabaya.
Zaman dulu, daerah di sekitaran Rancaikek masih banyak sawahnya, sehingga trase awal jalur Rancaikek Tanjung Sari masih kelihatan wujudnya. Selain Rancaikek, tempat lain yang dulu suka saya kunjungi dengan menggunakan KRD adalah Haur Pugur. Stasiun yang terletak di tengah persawahan di antara Rancaikek dengan Cicalengka ini punya pemandangan yang luar biasa indah. Di sini kita bisa merasakan nuansa persawahan yang diapit pegunungan di segala sisi. Kalau cuaca cerah, kita juga bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu di kejauhan. Saya juga pernah berjalan kaki dari Haur Pugur hingga ke Cicalengka. Kadang-kadang saat berjalan, saya juga pernah bertemu beberapa kereta api yang lewat. Pada dasarnya, daerah Cicalengka sendiri juga merupakan tempat yang cukup indah untuk hunting kereta api. Selesai hunting, saya biasanya akan naik KRD Patas untuk kembali ke Bandung. Kalau daerah Bandung Timur pemandangannya sangat indah, Bandung Barat justru pemandangannya malah kalah bagus. Ini karena alamnya sudah tidak asri dan cenderung penuh bangunan. Saya sangat jarang sekali hunting di jalur Bandung ke Barat karena ketidaksukaan saya dengan pemandangan urban. Kalaupun hunting, biasanya saya ke daerah Gado Bangkong. Dulu tempat ini pemandangannya sedikit agak rural. Kalau kita beruntung, kita bisa memotret kereta api dengan latar Gunung Tangkuban Perahu. Apalagi dari atas jembatan jalan raya di atas stasiun, kita juga bisa memotret kereta api dengan pemandangan Gunung Bohong. Stasiun Padalarang adalah stasiun ujung paling barat yang dilayani KRD Bandung Raya. Dulu stasiun ini hanya dilayani KRD Ekonomi serta kereta lokalan Bandung Lampegan, Cibatu Purwakarta, dan kereta ekonomi jarak jauh. Kereta-kereta bendera seperti Parahyangan, Argo Gede, dan lainnya tidak ada yang berhenti kecuali untuk persilangan. Di sebelah stasiun dulu ada pelataran kereta api pengangkut batu kricak, lengkap dengan fasilitas pemuatan batunya. Bahkan dulu juga ada turntable di sini, sepertinya bekas depo lokomotif di zaman Belanda.
Awalnya saya hanya hunting di sekitaran stasiun dan daerah-daerah yang dilayani KRD Komuter Bandung Raya. Namun semua berubah saat saya mulai bergabung dengan komunitas penggemar kereta api di Bandung. Bisa dibilang, Bandung adalah tempat kelahiran komunitas penggemar kereta api di zaman Indonesia modern. Cikal bakalnya sebenarnya adalah sebuah klub penggemar kereta api model. Grup yang bernama Indonesian Railway Modeler Club atau disingkat IRMC didirikan di pertengahan dekade 90-an di kota Bandung. Mereka mewadahi para penggemar kereta api model di Bandung dan Jakarta sebelum meluas ke daerah lain. Walaupun awalnya adalah wadah ajang pamer koleksi, tapi lama-kelamaan beberapa anggotanya punya keinginan agar ada miniatur kereta api Indonesia. Ini tak terlepas dari fakta bahwa banyak para pemain miniatur kereta api sebenarnya adalah penggemar kereta api juga. Alasan mereka membeli kereta api model adalah untuk menghidupkan kembali kenangan akan kereta api di masa lalu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mau sebagus dan sedetail apapun, kereta-kereta model buatan Eropa atau Amerika itu bentuknya tidak mirip dengan kereta api di Indonesia. Atas dasar itulah beberapa penggemar kereta api, terutama yang pintar merakit dan bongkar pasang, kemudian membuat replika kereta api Indonesia. Walaupun awalnya hasil buatan mereka belum sempurna, makin kesini hasilnya makin mendekati aslinya. Tema Indonesia tidak hanya terbatas pada kereta apinya, tapi juga layout kereta api model. Sebelumnya, rata-rata layout kereta api model di Indonesia bertemakan Eropa, karena memang hanya itulah yang tersedia di pasar. Tapi berkat buah karya modeler lokal, memiliki layout kereta api model dengan tema Indonesia menjadi kenyataan. Salah satu yang spektakuler adalah replika jembatan Cikubang yang ada di rumah Pak Frans di Bandung. Model jembatan kereta api dengan skala 1:87 atau lebih dikenal dengan skala HO ini punya panjang lebih dari 5 meter dan tinggi di atas 1 meter. Rumah beliau di Jalan Cibadak di Bandung dulu sering digunakan untuk tempat berkumpul para penggemar kereta api model dan kemudian penggemar kereta api betulan juga. Dari acara kumpul-kumpul ini, kemudian tercetus ide untuk membentuk grup penggemar kereta api sungguhan. Tujuannya bervariasi, tapi intinya adalah agar hobi menggemari kereta api lebih dikenal masyarakat, sehingga kita bisa lebih leluasa rail fanning. Salah satu program awal komunitas ini yang dulu cukup terkenal adalah usaha penyelamatan lokomotif CC200. Seperti yang kita tahu, mengusulkan penyelamatan aset bersejarah perkeretaapian itu tidak ubahnya seperti memanjat pagar tembok yang sangat tinggi. Apalagi di zaman itu, diskusi penyelamatan aset bersejarah itu dianggap sesuatu yang asing dan bahkan bisa membuat orang-orang manajemen PT KA merasa terganggu. Buat mereka, Museum Kereta Api di Ambarawa dan Taman Mini dengan koleksi lokomotif uapnya dianggap sudah cukup. Usaha untuk menggerakkan lagi preservasi aset bersejarah yang termasuk lokomotif diesel terdengar sangat mustahil. Agar sukses menghadapi tantangan ini, akhirnya di tahun 2002 dibentuklah organisasi baru yang murni mewadahi para pecinta kereta api sungguhan. Organisasi tersebut bernama Indonesian Railway Preservation Society. Para anggota awalnya terdiri dari anggota IRMC yang punya ketertarikan dan kepedulian tinggi terhadap kereta api betulan. Saya sendiri bergabung dengan grup ini di akhir tahun 2002 dan baru aktif ikut setelah saya pindah ke Bandung
di tahun berikutnya. Sepak terjang grup ini terbilang sukses karena selain berhasil menyelamatkan lokomotif CC 200 dan banyak aset bersejarah lainnya, keberadaan mereka juga menginspirasi pembentukan grup-grup penggemar kereta api lainnya. Walaupun kegiatan grup ini sekarang lebih banyak ke seremonial daripada preservasi, tapi mereka masih eksis hingga sekarang. Di luar hal-hal yang serius seperti preservasi yang saya jelaskan sebelumnya, sejujurnya, kegiatan utama yang disukai komunitas penggemar kereta api adalah melihat atau menaiki kereta api atau keduanya. Berkat bantuan kawan-kawan rail fans baru, cakupan tempat hunting foto kereta api saya menjadi lebih dari sekedar sekitaran stasiun Bandung dan daerah yang hanya terjangkau layanan KRD Bandung Raya. Awalnya saya hanya menjangkau daerah-daerah yang bisa disinggahi kereta api lokal Cibatu Purwakarta saja. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah di daerah sekitaran tikungan besar Padalarang. Walaupun saat itu jalan tol Cipularang lagi dalam proses pembangunan, tapi pemandangan di sini masih bagus. Saya juga pernah hunting di daerah terowongan Sasak Saat dengan kawan. Pada kunjungan pertama, kawan saya mengajak menyeberang terowongan dan kami nyaris digilas kereta api di tengah terowongan karena tidak hati-hati. Tapi syukurlah waktu itu kami bisa pulang dengan selamat tanpa luka apapun. Satu lagi pengalaman uji nyali yang kelak punya pengaruh besar dalam kegiatan hunting kereta di masa mendatang adalah keberanian menyeberang jembatan kereta api. Penguasaan skill ini penting sekali karena banyak spot hunting kereta bagus yang hanya bisa dijangkau dengan menyeberangi jembatan. Tidak seperti menyeberang jembatan pada umumnya, menyeberang jembatan kereta api di Indonesia pada dasarnya sangat berbahaya sekali. Selain tidak ada pagar pengaman, satu-satunya pijakan kaki hanyalah bantalan rel kereta api itu sendiri. Di antara celah bantalan ada lembah yang dalamnya bisa lebih dari 20 meter atau sungai yang deras. Satu-satunya pengaman adalah struktur semacam anjungan berpagar yang biasanya berada di sisi rel setiap 10 meter. Pertama kali saya merasakan menyeberang jembatan kereta api adalah sewaktu saya menyeberang sebuah jembatan berukuran sedang yang berada di timur stasiun Banjar di tahun 2003. Awalnya saya kira mudah, tapi begitu saya lewati, ternyata terasa seram karena jembatannya cukup tinggi. Penyeberangan pertama berlangsung sukses dan di waktu-waktu selanjutnya saya melatih keberanian dan skill saya dalam menyeberang jembatan kereta api hingga akhirnya saya bisa menyeberang jembatan yang besar. Jembatan kereta api terbesar yang pernah saya seberangi adalah jembatan Cirangrang yang terletak di antara Sasak Saat dengan jembatan Cikubang. Sementara yang paling berbahaya adalah jembatan Ciherang di atas bukit di dekat Malangbong, Garut.
Seiring dengan makin meningkatnya rasa percaya diri saya mulai mengeksplor spot-spot baru sendiri. Dan saya juga mulai menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan kemudian juga mobil untuk pergi hunting kereta api. Otomatis kegiatan hunting saya jadi lebih fleksibel karena tidak terpengaruh oleh jadwal kereta api lokalan ataupun ketersediaan kawan. Dan saya temukan ternyata spot-spot di timur Bandung umumnya punya pemandangan lebih indah dibanding dengan yang di barat, walaupun jadwal kereta apinya lebih sedikit. Tempat favorit awal-awal saya hunting di timur Bandung adalah daerah Leles dan Lebak Jero. Saya suka tempat ini karena lokasinya relatif dekat dengan Bandung, tapi banyak sekali spot-spot hunting kereta dengan pemandangan yang spektakuler. Salah satunya adalah tikungan besar Leles. Di sini kita bisa melihat kereta api berjalan dengan gas penuh melewati tikungan tapal kuda yang berbelok 180 derajat dan menanjak menaiki pegunungan di sini. Di stasiun Lebak Jero sendiri, pemandangannya sangat indah sekali. Di sini kita bisa memotret kereta api yang lewat dengan latar Gunung Mandalawangi atau Kaledong yang menjulang tinggi. Di tahun 2005, setelah bekerja keras membanting tulang jadi buruh kasar di Singapura, saya membeli dan memiliki kamera video untuk pertama kalinya. Alasan saya membelinya adalah karena saya ingin sekali membuat video kereta api Indonesia dengan kualitas profesional. Saya terinspirasi oleh video Trains on Location yang dipublikasikan oleh majalah Trains Magazine di Amerika. Seri video ini mengulas tentang spot hunting kereta api, lengkap beserta detail-detail lokasinya dengan angle pengambilan gambar yang sangat bagus. Setelah melihat video-video ini, saya berpikir kalau dibuat versi Indonesianya pasti keren sekali. Apalagi waktu itu film khusus kereta api Indonesia dengan format profesional yang serupa tidak ada. Akhirnya saya pun mulai melakukan hunting menggunakan kamera video terbaru saya. Pada prosesnya, saya banyak menemukan spot-spot hunting baru yang bahkan bisa sangat jauh dari Bandung. Seperti jembatan Cirahong di Ciamis, ataupun di stasiun Cikampek. Saya juga pernah merekam di stasiun Purwakarta saat belum menjadi tempat penimbunan kereta tua. Bagi saya, petualangan untuk merekam video untuk membuat Parahyangan Pas adalah suatu perjalanan yang panjang dan melelahkan.
Bahkan saya juga sempat nyaris kehilangan nyawa saat menuju ke salah satu spot. Waktu itu saya terlibat kecelakaan motor akibat terpeleset oli di turunan di daerah antara Nagreg dengan Limbangan. Karena kejadian itulah kenapa saya tidak ikhlas jika video kereta api yang sudah susah payah saya rekam dibaca orang lain yang tidak tahu pengorbanan saya dalam membuat film ini. Proyek video Parahyangan Pas sendiri akhirnya selesai nyaris setahun dan dibantu oleh kawan saya Relven Senior Bandung yang juga jadi pengisi suara, Mas Nur Cahyo. Video tersebut laku keras dan terjual hingga puluhan keping dalam format video CD dan DVD. Dan sebenarnya hingga sekarang demand untuk video ini masih besar. Walaupun saya belum tahu bagaimana saya akan mempublikasikan ulang secara komersial, mengingat format DVD saat ini sudah tidak populer lagi. Kesuksesan film Parahyangan Pas di tahun 2006 tidak membuat saya berhenti hunting begitu saja. Saya tetap mengeksplor spot-spot baru di Pegunungan Priangan dan bahkan membuat satu lagi edisi Parahyangan Pas di tahun 2011. Di seri terakhir ini, saya pada dasarnya hunting di spot-spot bagus yang belum saya temui di tahun 2006. Selain hunting kereta api di jalur aktif, saya juga mulai mengenal kegiatan trekking jalur non-aktif sewaktu saya tinggal di Bandung. Kegiatan yang juga dikenal dengan sebutan arkeologi perkeretaapian ini pada dasarnya adalah berjalan menyusuri bekas jalur kereta api yang sudah mati dan melihat sisa-sisanya. Sebenarnya saya sudah sering melihat jalur kereta api mati sejak saya masih kecil. Dulu saya sering melihat bekas jalur tram di median jalan di Ponorogo, Surabaya, atau bekas rel yang tertimbun di Krian atau Pantura di sekitaran Semarang. Dan terkadang saya juga melihat bekas stasiun, persinyalan, atau bahkan gerbong kereta api yang tertinggal. Kalau melihatnya, saya membayangkan bagaimana ya dulu sewaktu jalur-jalur tersebut masih aktif. Namun dengan menyusuri jalur kereta api non-aktif ini, baik dengan berjalan kaki ataupun naik motor, ada pengalaman yang berkesan dan lebih mendalam. Karena kita bisa melihat secara detail bagaimana sisa-sisa prasarana kereta api yang sudah lama ditinggalkan, serta artefak sejarah yang ada. Kalau beruntung, kita juga bisa bertemu saksi-saksi hidup yang pernah merasakan layanan kereta api yang sudah tinggal kenangan ini. Bagi saya, trekking jalur mati yang paling panjang dan melelahkan yang pernah saya jalani adalah trekking jalur Pangandaran Kalipucang di tahun 2006. Kami melewati berbagai macam medan, mulai dari pantai, perbukitan, lembah, hingga terowongan. Di zaman itu, jembatan Cikabuyutan dan Cipambokongan masih utuh. Selain itu, struktur besi jembatan Cikacepit juga relatif masih lengkap. Kami juga berjalan menyusuri terowongan Wilhelmina, atau dikenal oleh penduduk setempat sebagai terowongan sumber.
Saat itu, terowongan kereta api ini memegang rekor sebagai terowongan kereta terpanjang yang pernah ada di Indonesia. Hingga kami mengeksplorasinya ke sana, tidak ada yang tahu seperti apa kondisinya saat itu. Trekking kami mengungkap banyak fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui atau ditulis di literatur sejarah. Seperti kondisi terbaru terowongan dan jembatan di jalur Pangandaran saat itu, serta dugaan sisa-sisa pekerjaan renovasi di tahun 1990-an. Kalau trekking jalur mati yang paling berbahaya yang pernah saya lakukan adalah sewaktu trekking dari Ciwidey hingga Soreang. Trekking yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2005 ini start dari pelataran stasiun Ciwidey dan melewati tempat-tempat berpemandangan indah sepanjang jalan. Namun kami nyaris celaka saat menyeberang jembatan tinggi yang terletak di daerah Pasir Jambu, di belakang pompa bensin Cukang Genteng. Waktu itu awalnya saya kira kegiatan menyeberang bakal normal seperti halnya melewati jembatan tinggi di jalur aktif. Namun begitu di tengah, saya sadar kalau banyak bantalan kayunya yang sudah rapuh. Kalau itu kurang, kedalaman jurang di bawah rel ada sekitar 50 meter. Butuh waktu 45 menit untuk uji nyali menyeberangi jembatan yang panjangnya tak sampai 100 meter ini, karena kami harus menghindari bantalan yang rapuh. Tapi trekking jalur non-aktif yang paling berkesan adalah di jalur Cibatu Garut Cikajang. Saya termasuk cukup sering trekking di jalur yang melayani stasiun kereta api dengan elevasi tertinggi di Indonesia ini. Cukup banyak dokumentasi trekking jalur ini di periode antara tahun 2004 hingga 2012. Bahkan saya sempat beberapa kali bertemu dengan saksi hidup para masinis kereta api yang dulu berdinas di jalur ini. Tapi yang membuat saya terkesan dengan jalur ini adalah keindahan alamnya. Dan yang punya pemandangan paling cantik adalah rute Garut Cikajang, di mana banyak stasiunnya terletak di tepi persawahan cantik, sehingga dulu penumpang menunggu kereta sambil melihat pemandangan pegunungan yang indah. Saat saya mengeksplor jalur Cibatu Garut Cikajang dulu, rata-rata kondisi prasarana kereta api di sini sangat menyedihkan. Banyak stasiun kereta api yang dalam kondisi tidak terawat dan sudah beralih fungsi. Sawah cantik di sekitaran rel banyak yang sudah berganti menjadi perkampungan kumuh yang rapat. Bahkan stasiun Garut dulu pernah jadi markas sebuah ormas yang katanya menginvasi stasiun ini di kisaran tahun 2003 hingga 2004 dan pernah mengelola pasar di bekas pelataran stasiunnya. Memang wacana reaktivasi dari dulu sudah ada, tapi selalu mentah karena terhalang biaya serta banyaknya bangunan permanen yang dibangun di atas bekas jalur kereta api. Jadi dulu reaktivasi jalur kereta api yang mati itu dianggap mustahil. Padahal saya membayangkan kalau jalurnya beroperasi, pasti kita bisa lebih leluasa untuk menikmati pemandangan. Apalagi berkaca dari proyek reaktivasi jalur kereta api Pangandaran di tahun 1996 yang kemudian gagal di tengah jalan. Hanya karena pengerjaan fisik sudah berjalan, bukan jaminan kalau proyek itu akan selesai. Tapi anggapan itu terbukti salah besar, karena di tahun 2019 PT Kereta Api dan pemerintah Jawa Barat benar-benar memulai proyek reaktivasi jalur kereta api dari Cibatu hingga ke Garut. Proyek ini sendiri selesai di tahun 2020 dan jalur ini mulai digunakan untuk layanan reguler di tahun 2022. Walaupun awalnya sempat ada skeptisisme apakah jalurnya bakal ramai,
Kenyataannya layanan kereta apinya adalah termasuk yang paling ramai di Jawa Barat dan mampu mendongkrak perekonomian Garut. Bahkan sekarang dari Garut, kita bisa langsung ke Jakarta naik kereta api yang sama tanpa harus berganti di tengah jalan seperti zaman dulu. Inilah satu-satunya jalur kereta api yang dulu saya jelajahi waktu masih mati, tapi kini sudah hidup dan beroperasi penuh. Tidak salah kalau dibilang reaktivasi jalur Cibatu Garut adalah yang paling sukses di Indonesia. Kegiatan rail fanning lain yang dulu suka saya lakukan di Bandung selain hunting kereta api atau trekking jalur mati adalah cap riding lokomotif serta bermain-main di depo lokomotif. Seperti apa rasanya cap riding serta bersosialisasi dengan para masinis di Bandung? Nantikan videonya hanya di Bagus Widianto Channel.